Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Raja Abu Mansur selaku pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Perkenalkan Bapak, mohon izin saya Denis Victor Yandi dan rekan saya Muhammad Junaidi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai komunikasi politik. Baik, tanpa berpanjang-panjang, kita akan mulai materinya. Oke. Oke, yang pertama, apa sih komunikasi politik itu? Komunikasi politik itu memiliki beragam pengertian dari para ahli, karena masing-masing ahli ini memiliki pandangan dan opini yang berbeda mengenai komunikasi politik itu sendiri. Yang pertama ada dari Muller, yaitu komunikasi yang bersifat politik dan terjadi di antara sistem tersebut dan lingkungannya. Jadi komunikasi ini hanya bersifat politik, ya. Jadi kalau misalnya di luar politik itu tidak termasuk komunikasi politik dan hanya terjadi di antara sistem dan lingkungannya. Lingkungan itu adalah lingkungan yang berbasis politik. Lanjut, menurut Vegan, suatu aktivitas komunikasi yang berfungsi dalam sistem politik. Sama, dia memiliki komunikasi yang berlangsung dalam sebuah sistem politik. Rulox, segala sesuatu yang berkaitan dengan politik, mau tindakan ataupun aktivitas. Dan Astrid Susanto, komunikasi yang pada akhirnya memiliki tujuan pencapaian politik. Seperti yang kita ketahui, tujuan pencapaian politik itu ialah kekuasaan. Sebenarnya masih banyak sekali pengertian komunikasi politik menurut beberapa para ahli, namun di sini saya dan Junaidi rangkum menjadi 4 saja, takut nanti penjelasan pada presentasi kesempatan kali ini panjang. Yang pada intinya, dari keempat pengertian komunikasi politik dari para ahli ini berbicara mengenai komunikasi yang berbicara mengenai komunikasi politik di lingkungan politik. Itu. Dan tujuan itu ialah kekuasaan. Next. Ya, ini adalah pengertian komunikasi politik secara umum. Adalah sebuah proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik yang dilakukan oleh beberapa aktor atau tokoh politik yang memiliki tujuan politik, yaitu kekuasaan. Timbul sebuah pertanyaan, apakah komunikasi politik hanya bisa dilakukan oleh aktor atau tokoh politik yang memiliki tujuan politik? Iya, betul sekali. Ya, namanya juga komunikasi politik. Kalau misalnya dilakukan dengan bukan aktor atau tokoh politik, itu hanyalah komunikasi biasa. Komunikasi politik ini ialah komunikasi yang berisikan mengenai politik dan tujuan dan pengaruhnya. Lanjut, poin kedua yaitu distorsi komunikasi politik. Distorsi komunikasi politik ini memiliki 4 pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah distorsi sebagai ideologi, yaitu merupakan hak istimewa. Kedua, perspektif yang memandang sistem tinggi ketimbang rakyat. Jadi kalau yang distorsi sebagai ideologi ini, mereka tuh hanya memandang bahwasannya sistem politik ini sangat tinggi. Jadi ada egosentrisme di sini ketimbang rakyatnya. Jadi mereka memilih gimana ya? Mereka tuh memandang bahwasannya masyarakat itu di bawah sistem politik tersebut. Yang kedua, distorsi sebagai sebuah topeng, yaitu menyampaikan sesuatu yang lain dari sebagaimana yang dimaksud. Artinya ialah ketika dia memiliki ketika politik itu memiliki maksud, yaitu adalah mencapai dan memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu, dalam proses pencapaiannya, seorang aktor dan tokoh politik ini akan menyampaikan sesuatu yang lain dari sebagaimana yang dimaksud. Misalnya nih, pada dasarnya kekuasaan politik itu ialah ketika sudah mendapatkan kekuasaan politik, otomatis dia harus mengayomi masyarakat. Benar, karena mereka secara tidak langsung adalah orang yang memiliki peran besar karena dia sudah mencapai kekuasaan yang dia tuju. Dan cara menyampaikan ataupun memenuhi
kebutuhan masyarakat tadi, dia akan menyampaikan sesuatu yang lain yang berbeda dari faktanya gitu. Sebagai sebuah topeng, jadi ada dua muka di sini. Dia memiliki tujuan, namun dalam pencapaian tujuannya dia akan melakukan hal yang lain. Yang ketiga, distorsi sebagai bentuk representatif, menyampaikan hal yang tidak sama seperti faktanya. Sebenarnya sama dengan poin 2, yaitu distorsi sebagai topeng. Mereka ini sama-sama bermuka dua lah. Bermuka dua ya. Dalam pencapaiannya mereka akan melakukan segala sesuatu apapun, sekalipun mereka harus berbohong untuk mencapai tujuan kekuasaan. Poin keempat, distorsi sebagai proyek lupa, sebuah hal yang mampu dimanipulasi dengan tujuan kepentingan. Jadi mereka akan memanipulasi hal-hal apapun yang dianggap dapat mencapai, dapat memenuhi tujuan politik mereka, yaitu kekuasaan. Apapun akan mereka manipulasi, apapun akan mereka lakukan demi tercapai tujuan mereka, yaitu kekuasaan. Ketiga, model komunikasi politik. Ada 4 macam ya teman-teman. Yang pertama model Aristoteles. Model pertama dan model yang sangat klasik yang mengandalkan pidato sebagai mempengaruhi orang lain. Model Aristoteles ini yang sering dipakai bahkan sampai detik ini, karena ini adalah model yang paling klasik, yang paling lama, dan yang paling mudah juga mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan pidato. Namun yang kita tahu, dengan seseorang itu memberikan pidato tentu tidak mudah untuk menyentuh ataupun mempengaruhi orang lain, tergantung orang tersebut cara menyampaikan pidatonya seperti apa. Jadi tergantung orangnya sih, tergantung orang yang membawakan pidato tersebut, apakah model ini akan sampai untuk mempengaruhi orang lain atau tidak. Yang kedua, model Harold Laswell merupakan ungkapan verbal yang terdiri dari 5 ungkapan, siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan akibatnya apa. Sebenarnya sama, mereka juga di model Harold Laswell ini mengandalkan pidato juga, tapi lebih memerhatikan beberapa detail, itu seperti siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan akibatnya apa. Lebih tertuju dan lebih sistematis seperti itu. Jadi melalui beberapa teknik pidato lebih sistematis agar lebih cepat menyampaikan maksud dan tujuannya kepada orang yang disampaikan tersebut. Komunikan di sini bahasanya, komunikan. Yang ketiga, di sini ada model Gudikons dan Kim, merupakan komunikasi antar budaya yang tidak terikat oleh latar belakang budaya, siapapun boleh. Jadi untuk modelnya Gudikons dan Kim ini, seorang aktor dan tokoh politik itu boleh berasal dari budaya manapun, tidak ada batasan. Tidak ada batasan, siapapun boleh. Ya teman-teman, mau latar belakangnya apa, mau latar belakang budayanya apa, mereka itu boleh dan berhak untuk berkomunikasi politik. Kalau model politik internasional yang terakhir lebih memandang nilai demokratis karena komunikator dan komunikan memiliki kedudukan yang sama. Pada poin keempat ini, komunikator selaku narasumber dan komunikan selaku lawan bicaranya itu tidak memiliki kedudukan apapun, mereka equal, mereka sama, yang pada akhirnya jatuhnya kepada musyawarah. Mereka berdiskusi. Makanya nilai yang ditunjukkan, yang ditonjolkan di poin keempat ini ialah nilai demokratis. Sebenarnya kalau kita lihat sih, jenis komunikasi politik yang diterapkan di Indonesia ini beraneka ragam ya teman-teman. Yang basically-nya tetap menggunakan model Aristoteles, dan juga tetap tersistematis seperti Harold Laswell, dan juga karena kita juga negara kesatuan, kita tetap juga menggunakan modelnya Gudikons dan Kim, dan juga karena kita juga merupakan negara demokrasi, kita juga menganut model komunikasi politiknya internasional. Oke, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Junaidi. Kepada Muhammad Junaidi, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf, ya terima kasih kepada Bang Denis yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Bila rekan-rekan, saya akan menjelaskan poin keempat dalam presentasi kami, yaitu komponen dalam komunikasi politik. Next, Bang Denis. Nah, jadi dalam komponen komunikasi politik ini terdapat 6 indikator, yaitu komunikator atau sumber. Nah, yang pertama, pesan merupakan sebuah komponen inti dalam komunikasi.
di mana politik ini juga banyak memiliki pesan-pesan yang secara tidak langsung akan sampai kepada pendengar-pendengar atau pemirsa para politik-politik di Indonesia. Yang ketiga, media, yaitu tempat atau media disalurkannya komunikasi. Nah, jadi media ini fungsinya banyak sekali ragam, tetapi dalam hal ini kami membahas media sebagai sarana komunikasi politik, di mana media ini mempunyai peran yang sangat penting untuk memberitahukan informasi-informasi tentang politik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, masuk indikator yang keempat yaitu komunikan, pihak yang menerima pesan. Nah, ini komunikan ini adalah merupakan bagian yang sangat penting juga dalam politik, di mana ini adalah penerima informasi politik, sehingga bagaimana menjadi sebuah negara demokrasi tentu dengan adanya komunikan yang aktif di Indonesia. Nah, masuk indikator yang kelima, yaitu efek atau konsekuensi, yaitu hasil dari komunikasi. Nah, jadi efek atau konsekuensi dalam komunikasi politik ini tentu tidak kita tapis bahwa akan banyak efek-efek negatif, yaitu pesan-pesan fitnah dari komunikan, sehingga hasil atau konsekuensi ini sangat besar kemungkinan terjadi dalam komunikasi politik. Nah, indikator yang keenam yaitu hambatan, yaitu rintangan dan halangan atau lawan dalam berkomunikasi. Nah, dalam hal berkomunikasi politik banyak sekali hambatan yang terjadi, maupun di media sosial, secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan ini merupakan titik perjuangan dari para politisi di Indonesia, sehingga bagaimana ia melewati rintangan-rintangan yang ada pada politik-politik yang sedang berlangsung. Nah, lanjut Bang Denis. Yang kelima yaitu fungsi komunikasi politik. Fungsi komunikasi politik yaitu menyampaikan informasi politik, mempertahankan nilai, sosialisasi politik, memberikan motivasi, kontrol sosial, mendorong iklim perubahan, hiburan, meningkatkan partisipasi politik. Jadi fungsi komunikasi politik ini terdapat 7 item. Maaf, saya tidak jelaskan satu persatu. Mungkin ini sudah mewakilkanlah inti daripada fungsi-fungsi komunikasi politik. Nah, selanjutnya Bang Denis. Nah, itu saja materi-materi malam ini. Saya Muhammad Junaidi dan saya kembalikan lagi ke Bang Denis sebagai koordinator presentasi. Baik, terima kasih Pak Muhammad Junaidi atas penjelasan yang sudah diberikan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, saya Denis Sutoryandi dan rekan saya Muhammad Junaidi pada kesempatan kali ini yang berbicara mengenai komunikasi politik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.